Jika minggu lalu kita belajar sepanjang bulan Juli ini, Tuhan mengajar kita mengenai keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang peduli dan bersaksi. Amin. Saat ini kita sama-sama mau belajar bahwa Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi keluarga yang menyembah Tuhan dan akan mendatangkan berkat. Amin. Di sini mungkin ada suami, istri, anak yang datang bersama-sama. Boleh nanti mungkin duduknya berdekat-dekatan. Nanti di akhir kita akan sama-sama saling mendoakan kerinduan apa sih yang ada di dalam rumah tangga, apa yang menjadi pergumulan anak terhadap orang tua, begitupun orang tua dengan anak. Mungkin kalau kemarin saya jadi pembicara di KGC Rocket, saya nggak ngalamin di rumah tangga. Oke. Mungkin anak muda, di sini banyak anak muda juga nggak ngalamin rumah tangga karena memang belum. Tapi suatu hari nanti kalian akan mengalami itu. Dari sinilah kita belajar. Dan mungkin juga Tuhan bisa pakai siapapun juga di dalam rumah untuk menjadi terang. Tuhan bisa memakai anak-anak untuk menjadi terang dalam rumah tangga, dalam orang tuanya. Di sini saudara-saudara kita lihat ada satu ilustrasi di mana satu keluarga sedang membersihkan rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah karena hanya menyambut tamu agung. Nah, itulah kita. Kita mau mempersiapkan diri kita, keluarga kita, untuk menyambut Tuhan kita. Kalau misalkan kita kedatangan presiden atau kedatangan artis besar, kalau anak-anak sekarang yang ngefansnya sama artis-artis mungkin ya di sini ya, muda-mudi di sini. Nah, pastikan mereka mempersiapkan kecantikan diri, udah pasti ya, kebersihan, kewangian ya. Nah, kalau rumah mungkin ya mempersiapkan rumahnya dengan bersih, sampai dilap, dipel semua ya. Nah, begitu pun diri kita harus mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus mempoles, mempercantik diri kita. Hal-hal dunia aja kita percantik, masa hal surgawi kita tidak percantik? Benar? Nah, kita mau belajar. Singkat aja, kita mau belajar dalam 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 12. Nah, mari kita bersama-sama baca. Keluarga yang menyembah Tuhan mendatangkan berkat. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 12. Ayat 9, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu sampai kepadaku? Ayat 10, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ayat 12, diberitahukanlah pada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Baik, kita lihat sejarahnya dulu. Di sini dikatakan bahwa Daud itu ingin memindahkan tabut perjanjian, di mana tabut ini adalah perjanjian antara Allah dengan umatnya. Saat Allah menjadi Tuhan atas umatnya dan umat menjadi hamba Allah. Di sini si tabut perjanjian, saudara bisa lihat, mungkin maaf tulisannya agak kekecilan ya. Nah, ada 3 benda di dalam tabut perjanjian ini. Ada 1 loh, 2 loh batu ini. Yang kedua ada buli-buli mana, dan yang ketiga ada tongkat Harun. Di mana diberitakan bahwa jika kekecilan, tabut perjanjian benda itu mengingatkan akan kesetiaan, akan penyediaan serta kuasa Allah. 2 loh batu itu mengingatkan kita akan apa yang boleh dan tidak boleh, terutama tidak boleh dilakukan oleh manusia. Ada 10 perintah Allah yang dilanggar, yang tidak boleh dilanggar oleh manusia, dan itu suci. Dan begitu pun juga dengan buli-buli emas ini berisikan mana, yaitu roti dari surgawi yang memberi makan selama 40 tahun bangsa Israel di tanah Mesir. Ada tongkat Harun juga, di mana tongkat Harun melambangkan adalah kuasa Allah dan kepemimpinan yang dipilihnya. Nah, ini adalah benda suci yang memang Allah tidak mau ada seorang pun asal menyentuh
Barang siapa asal menyentuh atau melanggarnya akan mati. Contohnya Uza. Mengapa Uza mati? Karena Uza tidak taat. Uza tidak taat. Di sini tabut Allah di bawah seharusnya menggunakan tandu oleh orang-orang Lewi, oleh imam-imam. Tapi karena mau simple, kayak anak-anak zaman sekarang ya, adik-adik ya, segala sesuatu pengennya instan. Padahal orang tuanya bilang, jangan dek, tapi ya pengennya instan. Jadi ini sama dengan Daud juga saat ini adalah, di cerita di sini tuh maunya tuh simple. Udah, gak usah ditandu berat, pakai kereta aja, pakai lembu aja ditarik. Tuhan di situ sudah sedikit murka. Nah, satu ketika lembu itu tergelincir dan akhirnya jatuh. Uza tuh nggak ada niat buat nyentuh. Uza nggak ada niat untuk nyentuh si tabut tersebut. Namun apa yang terjadi? Saat dia mau menjaga tabut itu supaya nggak jatuh, tersentuhlah, maka akhirnya dia mati saat itu juga. Nah, saat itu mati, lantas Tuhan menghukum Uza dengan kematiannya itu. Karena apa? Kan Tuhan udah bilang gak boleh disentuh, gak boleh diusung dengan kereta, harus diusung dengan tandu, ya. Tapi mereka melanggar, terjadilah kejadian ini dan Daud menjadi takut. Saat Daud menjadi takut, di sini diceritakan bahwa tabut Allah tersebut akhirnya dititipkan di rumah Obed-Edom. Ya, Obed-Edom dia adalah seorang dia itu seorang Lewi dari kaum Kehat. Di dalam 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 8 di sini, maaf saya nggak catat. Cuman dia juga bukan seorang imam, tapi dia membuka hatinya, dia mau menerima tabut Tuhan tersebut dengan penuh sukacita. Nah, yang terjadi di sini adalah saat Obed-Edom membuka rumah bagi tabut Tuhan tersebut, dia cuma bukan menerima benda suci, tapi dia menerima hadirat Tuhan. Sebenarnya waktu kita bayangin deh, kalau misalkan kita dalam rumah kita, tiba-tiba ada orang bawa sesuatu meninggal, keluarga ini damai sukacita nggak sih nerimanya? Aku yakin kalau Obed-Edom di sini dia mau, istrinya pasti nggak akan setuju. Kenapa? Takutlah, ya. Nanti gimana dengan keluarga kita, anak-anak kita? Di Alkitab juga dituliskan bahwa Obed-Edom itu memiliki 8 putra. Kebayang nggak sih, banyak suara gitu. Tapi di sini Obed-Edom percaya bahwa yes, ini Tuhan, ya. Percaya dengan iman, ini Tuhan. Dengan imannya lah dia hidup gitu. Nah, akhirnya dia menerima tabut Tuhan itu, tabut perjanjian itu ada di rumah dia. Dan apa yang dipelajari? Hadirat Tuhan dimulai dari hati yang terbuka. Mungkin Obed-Edom itu keluarganya menolak, istrinya menolak, anak-anaknya menolak. Kenapa? Karena takut musibah datang ke mereka. Tapi Obed-Edom tidak memikirkan itu. Obed-Edom percaya dengan imannya bahwa Tuhan itu ada, hadir. Dan akhirnya yang terjadi adalah bukan dari rumah yang mewah, tetapi dari keluarga yang mengutamakan Tuhan. Itu yang diajarkan Obed-Edom terhadap kita. Nah, yang kedua adalah menyembah adalah gaya hidup, menghormati Tuhan melalui doa, keintiman dengan Tuhan. Tuhan itu nggak jauh, Tuhan itu hanya sebatas sejauh doa. Kalau kita merasa jauh dari Tuhan, berarti cek diri masing-masing. Apa yang sebenarnya selama ini kita menjadi pergumulan gitu tuh, yang menjadi penghalang tuh apa? Kita mau patahkan itu, kita bawa dan kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa yes Tuhan, aku akan selalu dekat dengan Engkau dan berbicara dengan Engkau. Kalau zaman sekarang di sini kita butuh kuota untuk ngobrol sama teman kita, sama orang tua kita. Tapi dengan Tuhan tuh nggak perlu kuota, gratis, ya. Selama kita ingat Dia bernafas kapanpun, ya. Dan firman dan ketaatan. Firman ini hidup, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah baca atau ada yang lebih tahu tentang firman ini, atau mungkin ngulang lagi, kok firmannya balik lagi. Percayalah bahwa firman itu hidup, walaupun diulang berkali-kali. Jika kita merespon dengan benar, firman itu kena ke hati kita.
Mau siapapun pembicaranya, mau apapun yang diberitakannya, pasti kalau kita membuka hati, Tuhan akan hadir di hati kita. Amin. Nah, ketaatan, cek diri kita, apakah kita udah taat sama Tuhan? Contohnya apa sih ketaatan itu? Itu doa satu ketaatan, baca firman satu ketaatan. Itu dalam rohani. Dalam keseharian ketaatan apa? Ya, kita belajar untuk mengajar anak-anak kita untuk tidak berbohong. Begitupun anak-anak memberitahu ke orang tua hal yang istilahnya benar. Ya, orang tua tuh gak selalu benar. Jujur, orang tua tuh gak selalu benar. Saya kadang, "Pah, ini salah loh, Pak," gak gitu. Tapi orang tua juga harus membuka hati, oh iya salah. Tapi kalau memang anak yang salah, jelaskan dengan kasih. Enggak loh, enggak gitu loh jalannya. Ya, kita mau sama-sama belajar di sini bahwa hidup yang kudus itu membutuhkan ya saling menghormati Tuhan, saling menghormati, terutama menghormati Tuhan itu yang utama. Kita hidup melalui firman, ketaatan, dan kudus setiap hari. Yang ketiga adalah ketika Tuhan menjadi pusat keluarga, damai sejahtera, kasih, penyertaan akan memenuhi tempat kita tinggal, rumah kita. Amin. Ya, tanamkan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita akan mencontoh Obed-Edom, di mana Obed-Edom ini adalah seorang imam di dalam keluarganya dan dia mempunyai keputusan yang benar. Ya, dia bukan gak sayang dengan istrinya, dia bukan gak sayang dengan anaknya, tapi dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Dan imam harus tahu siapa Tuhan dan harus mendirikan Tuhan di atas keluarganya. Rumah yang membuka hati bagi Tuhan akan menjadi tempat hadiratnya tinggal. Hadiratnya itu adalah hadiratnya Tuhan. Nah, maka di sini yang kedua adalah konsistensi penyembahan akan membawa berkat. Obed-Edom tidak hanya menerima hadirat Tuhan, tetapi memeliharanya dengan setia selama 3 bulan. Bukan 1 hari ya. Tabut perjanjian itu tinggal di rumah Obed-Edom, melainkan selama 3 bulan lamanya. Dan selama 3 bulan mereka melakukan hal-hal yang tadi dilakukan adalah berdoa, menyembah, memuji. Mereka melakukan itu semua dan terberkatilah mereka karena mereka konsisten, lebih penting daripada sesaat. Mereka selama 3 bulan tuh konsisten melakukan itu. Ya, selama 3 bulan tetap setia dalam doa dan firman, dalam penyembahan setiap hari. Nyembah itu nggak melulu tentang nyanyi, worship, enggak. Ya. Hidup kita adalah penyembahan. Kita membawa firman, memberitakan firman, itu adalah penyembahan. Ya. Dan penyembahan yang terus dibangun akan menumbuhkan iman. Keluarga yang setia bersama Tuhan semakin kuat menghadapi setiap musim kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu badai itu kapan datang. Ya, kita nggak ada pernah tahu. Mungkin hari ini kita baik-baik saja, tapi kita nggak tahu besok seperti apa. Begitupun kita sebaliknya, saat ini dalam keadaan badai yang lagi benar-benar wah pokoknya hancur lebur gitu ya. Cuman kita nggak tahu juga besok kita mendapatkan kemenangan. Tapi percaya dalam Tuhan bahwa kemenangan itu sudah di tangan kita. Hanya mau nggak sih kita menjalani prosesnya? Tuhan mengizinkan ujian terjadi atas hidup kita. Berarti Tuhan mampukan kita, amin. Ya, karena kita tahu kita itu punya iman. Makanya iman dari sini kita mulai. Dari bibit ini kita mulai pupuk. Ya, dari konsistensinya kita yang menyembah ya. Itu yang akan memberi kita kekuatan. Ya. Ibaratkan analoginya seperti badai, hujan. Kita pakai iman kita adalah seperti payung. Nah, hujan itu, air itu nggak akan tuh netes langsung ke tubuh kita. Kita nggak akan kedinginan langsung, paling kena anginnya aja. Karena apa? Karena ada payung itu yang melindungi kita. Nah, iman seperti itu. Ya, kita pakai, tapi untuk mencapai iman itu kita butuh keintiman dengan Tuhan ya, yang konsisten. Nah, pertumbuhan rohani. Saat kita konsisten doa, firman, penyembahan setiap hari, tumbuhlah iman yang bertumbuh. Yang bertumbuh, karakter dibentuk kembali dan semakin serupa dengan Kristus. Otomatis. Kadang kita bergaul itu menentukan karakter kita. Bergaul dengan siapapun akan menentukan pribadi kita. Kita kalau misalkan gaulnya dengan seorang yang brilian,
seorang yang intelijen misalkan, ya otomatis kita akan menjadi pintar. Tapi kalau kita misalkan gaulnya dengan orang yang malas, otomatis kita akan ikut malas. Ya, ini anak muda ya. Anak muda, bergaullah dengan orang yang tepat karena masa depan kalian cerah. Amin. Nah, begitupun dengan berkat Tuhan, jika kedua penyembahan yang konsisten dan pertumbuhan rohani ini sejalan, otomatis berkat Tuhan itu mengalir atas hidup kita, mengalir atas keluarga kita, dan orang lain pun akan menikmati hasilnya. Mungkin yang kita nikmati adalah damai sukacita di dalam rumah. Tetapi apa yang orang lain nikmati? Orang lain menikmati, memandangnya saja sudah elok gitu, indah. Wah, keluarga ini harmonis sekali ya. Wah, anaknya ini sukses semua ya. Bangga gak sih? Nah, itu harus dibangun dari dalam. Itu harus dibangun dari dalam. Kalau kita nggak membangun sejak dini, jangan berharap itu akan berhasil. Tapi yang utamakan Tuhan dalam keluarga, maka Tuhan juga akan selalu memimpin kita. Ya, di mana hadirat Tuhan dipelihara, di situ berkat mengalir. Berkat Tuhan bukan hanya secara materi. Ingat, berkat Tuhan itu bukan cuma materi. Ada orang yang sudah cukup merasa puas dengan segini, kayak saya. Jujur ini sharing pengalaman pribadi saya. Kalau Kok King ini pengen saya tuh lebih, oke, kamu tuh punya talentanya banyak banget. Kamu harus bikin legacy, kamu harus bikin di sini. Kamu harus buka restoran banyak di mana-mana. Saya bilang enggak, saya udah cukup. Yang Tuhan kasih untuk saya saat ini, saya sudah merasa lebih dari cukup. Saya hidup hanya berdua dengan Kok King, puji Tuhan. Walaupun saya tidak dikaruniai momongan, tapi bahagia, damai, sejahtera itu melimpah atas kami. Kenapa? Karena kami belajar mensyukuri apa yang kami punya. Gitu. Kenapa? Kalau misalkan kita terlalu banyak mau, tapi tidak seimbang dengan iman, dengan kepercayaan kita sama Tuhan, saya takut, saya lupa diri, dan akhirnya saya meninggalkan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, tapi jika ada yang memang antusias untuk menjadi lebih grow up, itu lebih bagus. Tapi tetap harus diseimbangi dengan Tuhan, firman Tuhan. Nah, setiap membangun mezbah keluarga, Tuhan akan memberkati generasi kita. Amin. Anak muda, jika kalian bisa membawa orang tua kalian mendekat dengan Tuhan, kalian menjadi berkat untuk orang tua kalian. Tapi orang tua yang memberkati anak-anaknya, maka orang tua tersebut akan memberkati generasi selanjutnya. Dan itu akan berlanjut ke anak cucu kita. Ya. Yang ketiga, berkat Tuhan akan membawa kesaksian. Berkat yang diterima Obed-Edom tidak berhenti di rumahnya. Kabar baik itu sampai kepada Raja Daud dan menjadi kesaksian banyak orang. Ya. Bukan cuma keluarga kita yang diberkati merasa nyaman dengan kehangatan rumah tangga, melainkan orang lain yang melihat tuh merasa diberkati dan mereka akan bertanya, kok bisa kayak gitu? Bahkan orang yang mungkin belum mengenal Tuhan kita, mereka bertanya, siapa Tuhannya? Itu yang penting. Itu Injil yang terbuka. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan kali ini, dari Obed-Edom kisahnya, dari kejadian Uza yang meninggal karena dia melanggar yang Tuhan inginkan. Nah, kita belajar satu, berkat Tuhan selalu memiliki tujuan, bukan hanya untuk dinikmati, tetapi untuk menjadi kesaksian. Ya, kita ini adalah firman Tuhan yang terbuka, Alkitab yang terbuka. Jadi kita harus menjadi kesaksian. Kita orang Kristen jangan mempermalukan Tuhan kita, Yesus, tapi kita harus menjadi kebanggaannya Tuhan kita. Amin. Nah, yang kedua adalah kehidupan yang diberkati akan menarik orang kepada Tuhan. Ya seperti tadi, orang yang belum kenal Kristus, penginjilan kita bukan hanya di sekedar sesama orang Kristen. Orang Kristen udah dari kecil belajar tentang firman Tuhan. Mereka setidaknya ngerti lah ya, tahu. Bahkan orang yang mungkin udah berkali-kali hatam gitu ya, Alkitab, baca Alkitab sampai habis, sampai Wahyu, balik lagi ke awal gitu ya, belum tentu juga mengerti firman kalau mereka hanya sekedar membaca. Tapi marilah kita belajar sama-sama. Kita belajar hanya bukan untuk membaca, melainkan mengerti. Ya, mengerti tujuan firman Tuhan. Nah, begitupun kita, penginjilan kita tuh ya harus ke sebelah, ke depan, ke belakang, ke samping. Banyak kok jiwa-jiwa yang belum dimenangkan. Ya, melalui rumah tangga kita, melalui keluarga kita. Baiklah, kita menyebarkan itu semua. Yang ketiga, kesaksian terbesar adalah kehidupan yang diubahkan.
Keluarga yang hidup bersama Tuhan akan memancarkan terang bagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara, seperti barusan terang itu bersinar. Semua akan melihat cahaya. Dari kejauhan pun orang akan melihat. Kami tidak pernah pribadi kami ya maksudnya aku dan Ko Kingking nggak pernah kita gembor-gembor kemana-mana gitu loh tentang hidup kita. Tapi puji Tuhan, entah ini memang mungkin cara Tuhan yang datang ke tempat kami itu banyak. Kami tidak kenal siapa orang itu. Bahkan mungkin Ko Kingking terutama ya, kantornya tuh selalu setiap hari ada tamu. Banyak orang-orang yang kenal. Bukan cuma sekedar mereka mau cari kerjaan, tapi hanya sekedar curhat aja. Mereka sudah merasa lega. Ini bukan berbicara tentang materi ya, bukan materi. Kita itu membantu orang bukan hanya sekedar dari materi. Materi itu nomor sekian. Tapi bagaimana kita mendengarkan dan membalut hati orang. Mari kita sama-sama belajar melalui firman ini, kita belajar untuk membalut hati orang, bukan menyakiti hati orang ya. Nah, kesaksian terbesar adalah hidup yang diubahkan. Keluarga yang hidup bersama Tuhan akan memancarkan terang bagi sekitarnya. Barusan kita sudah jelaskan terang itu akan sampai kemana-mana, sampai ke ujung dunia. Dan ketika Tuhan bekerja di dalam keluarga kita, orang lain akan melihat kemuliaannya. Amin. Orang yang belum kenal Yesus akhirnya mengenal Yesus. Aplikasi yang kita mau bawa dalam rumah tangga kita adalah, pertama, jadikan Tuhan adalah prioritas di dalam hidup kita. Mulai hari ini, setiap hari ini kita akan belajar melangkah setiap pagi bahwa Tuhan dalam hidup kita. Sampai akhirnya kita tutup mata untuk tidur, tetap bawa Tuhan dalam hidup kita. Karena masalah apapun, jika bersama Tuhan, yakin dan percaya, selalu ada kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Ya. Bangun mesbah dalam keluarga. Mulai dari sekarang. Saya di sini nggak ada ya, di sini nggak ada. Jadi saya tuh sering ngobrol sama anak-anak Rocky, sama anak-anak ya, anak-anak kecil lah ya, gitu kan. Mereka kadang suka cerita juga tentang orang tuanya, tentang ya masalah di rumahnya, mamanya begini, papanya begitu. Terus aku suka tanya, suka berdoa nggak sih kalian, gitu kan ya. Dan ternyata tidak. Orang Kristen pun begitu. Jadi please, mulai sekarang saya mau mengajak, ya ini bukan hanya untuk Bapak Ibu semua, tapi ini juga untuk pribadi saya. Firman ini dua arah ya. Saya juga mau belajar membangun hidup saya yang baru. Karena saya tahu Tuhan punya rencana. Saya ada di tempat ini, saya berdiri, Tuhan punya rencana buat hidup saya juga. Ya, jadi yuk saya mau mengajak untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, belajar untuk membangun mesbah dalam keluarga. Nah, suatu hari nanti saat anak kita dewasa, saat dia kehilangan arah pun, terbawa oleh pergaulan, dia akan kembali ingat ke masa kecilnya. Apa yang ditanam sama orang tuanya. Ya, dan yang ketiga, hidup dalam kasih, saling mengampuni dan saling menguatkan. Kadang suami merasa diri lebih hebat, ya, wah pokoknya angkuh gitu kan. Istri harus tunduk sama suami, walaupun firman Tuhan berkata, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, ya. Tapi suami-suami juga ya kasihilah istrimu, ya. Lantas anak-anak hormati orang tuamu. Ya, disinilah firman Tuhan bekerja. Ya, kita harus mengasihi istri kita. Ya, dan kita juga harus menghormati suami kita. Saya nggak pernah mau hakimi Ko Kingking saat dia mengalami kegagalan berkali-kali. Tapi saya selalu support, karena yang dia butuhkan adalah support. Ya, begitupun juga dengan suami. Ya, kalau istri bikin salah, bikin kekesalan, ya janganlah marah-marah, tegurlah dengan kasih. Karena kasih, ya akan memimpin ke jalan yang lurus, dan itu akan dicontoh oleh anak-anak kita ya. Nah, jadilah kesaksian, biarlah hidupmu memancarkan kasih Kristus. Hidup kita ini adalah kesaksian ya. Apa yang menjadi tingkah laku kita, tindak tanduk kita selalu dimonitor ya. Mungkin kita nggak sadar, tapi orang memperhatikan kita. Jadi tetaplah kita memancarkan kasih itu seperti Kristus mengasihi kita. Tumbuhkan empati di dalam diri kita, belas kasih di dalam diri kita. Karena yang Yesus bawa adalah belas kasih, bukan balas dendam. Ya, oke. Berkat dimulai ketika Tuhan menjadi pusat di dalam keluarga.
Mulailah dari rumah kita. Ya, ketika Tuhan menjadi pusat keluarga, berkatnya akan mengalir ke generasi berikutnya, ke anak cucu kita. Dimulai dari sekarang, dimulai dari kita. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dalam Yosua 24 ayat 15. Itu ikrar kita. Saya mau ngajak saudara-saudara semua baca lagi sekali lagi. Aku, amin. Pegang iman firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan adalah center dalam keluarga kita. Kita mau jadikan Tuhan pusat dalam keluarga kita, di atas segalanya. Ya, Tuhan tidak mencari keluarga yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Ya, pasti namanya kelas ada, tapi Tuhan mencari keluarga yang mau membuka hati atas hadiratnya. Kalau Tuhan sudah tinggal bersama kita, yakin dan percaya saudara-saudara, masalah-masalah kecil itu ya sudahlah, masalah-masalah besar hadapilah, ya, karena pasti ada jalan keluar. Nah, yang terakhir adalah keluarga yang menyembah Tuhan mendatangkan berkat. Yang pertama, keluarga yang menyembah akan menghadirkan hadirat Tuhan. Tapi aku mau baca bareng-bareng dengan jemaat yuk, dengan Bapak Ibu semua. Ini rangkuman dari firman Tuhan pagi ini. Keluarga yang menyembah Tuhan mendatangkan berkat. Yang pertama, amin, akan menghadirkan hadirat Tuhan. Yang kedua, amin, haleluya. Yang ketiga, terima kasih. Ya, inilah materi kita pada pagi hari ini, di mana saat kita datang menghadap Tuhan dengan kerendahan hati, kita membawa keluarga kita, maka berkat itu akan mengalir atas rumah kita. Kita mau rumah kita dimenangkan, amin. Kita mau rumah kita damai, penuh sukacita, anak-anak kita bertumbuh dengan baik, amin. Kita akan mulai dari sekarang, dan God bless you. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.